إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي ورسول بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد إمام المتقين سيد الغر المهجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون اسمعوا قوله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين jamaah Jumat yang mulia yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita sedang berada pada dua kondisi kemuliaan bagi umat Islam. Yang pertama, kita sedang berada di hari Jumat. Hari Jumat merupakan Sayyidul Ayyam, penghulunya segala hari, rajanya hari. Hari Jumat inilah yang menentukan segala amal kita. Hari Jumat inilah di saat kita banyak menambah amal-amal pundi-pundi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumat ini pula segala amal kita akan naik ke atas langit. Turfa'u ila rabbil alamin, diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah doa dan berselawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat ini. Pada posisi kedua, kemuliaan yang kita dapatkan pada hari ini, saat ini kita sedang berada di tengah-tengah bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah, jamaah Jumat yang berbahagia, adalah bulan haram, salah satu bulan haram yang sangat istimewa di sisi Allah. Bulan yang diagungkan, bulan yang diistimewakan, bulan yang manakala kita berbuat maksiat dosa di dalamnya, dosa kita dilipat gandakan oleh Allah. Dan sebaliknya, manakala perbuatan ridha Allah, perbuatan yang mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, juga pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia yang diagungkan di bulan Zulhijjah ini. 4 bulan haram yang termaktub di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36 adalah bulan Dzulqa'dah, Zulhijjah, yang hari ini berada di tengah-tengah kita. Kemudian bulan Muharram, dan yang terpisah adalah bulan Rajab. Jamaah rahimakumullah, kita berada di saat dua kemuliaan ini berada di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini. Mudah-mudahan kemuliaan yang datang pada hari ini kepada kita akan mendatangkan pula kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dimuliakan hendaknya pada hari ini dan yang akan datang
bahkan nanti di saat kita berkumpul di yaumil mahsyar dan masuk ke dalam surga yang Allah janjikan, surga yang paling tinggi dan mulia bagi kita insyaallah yang hadir pada hari ini. Jamaah Jumat yang mulia, yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat melalui mimbar ini, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian adalah imtithalu awamirallah, berusaha menjalankan segala bentuk perintah Allah. Kemudian wajtinabun nawahi, dan berusaha pula untuk meninggalkan segala bentuk apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itulah mereka orang-orang muslim yang sangat cerdas dalam menyikapi kehidupan di atas dunia yang fana ini. Jamaah Jumat yang mulia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, dari sekian banyak jumlah ayat, 6.666 ayat, kemudian lebih daripada 1.000 ayat di dalam Al-Quran, jemaah Jumat yang mulia, merupakan ayat yang memberikan janji-janji pasti daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya. Pada kesempatan Jumat yang mulia ini, khatib akan menyampaikan minimal 4 janji Allah yang pasti kita terima, dengan syarat keyakinan mutlak dari dalam diri kita sebagai hamba Allah. Menyikapi hal ini untuk menuntun kehidupan kita yang lebih baik. Manusia, hamba Allah, orang yang hidup di tengah-tengah kehidupan kita, tidak peduli siapa dia orangnya. Kok dia pejabat tinggi, kok dia rakyat jelata, kok di dalam rumah tangga sekalipun, janji-janji yang keluar dari mulut manusia itu bisa batal, itu bisa mungkir, itu bisa tidak ditepati. Tapi Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Yang pertama, janji Allah di dalam surah Ibrahim ayat 7. Jemaah Jumat yang berbahagia, mungkin sering kita dengar ayat ini. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apa kata Allah melalui surah Ibrahim ayat 7 ini? Allah dengan janjinya, bukan janji palsu. Bukan semata-mata Allah menyampaikan ayat ini, kemudian kita tidak memiliki motivasi untuk memperbaiki diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, bahwasanya di saat Allah berjanji, barang siapa yang pandai mensyukuri nikmatku, kata Allah, pasti akan aku tambah. La azidannakum. Kata la di situ adalah bukan kata tidak, tetapi memiliki makna pasti. Allah jawab, beri janjinya dengan menambah nikmat yang lebih banyak dan lebih banyak lagi. Jemaah Jumat, coba kita perhatikan, kalau kita pingin sehat selalu, apa yang mesti kita lakukan dalam hidup ini? Kita jaga pola makan, kita jaga aktivitas tubuh kita dengan berolahraga, kita jaga vitamin, asupan vitamin yang masuk ke dalam raga kita, untuk menjaga raga jiwa ini tetap sehat selalu. Tetapi ingatlah jemaah Jumat yang berbahagia, sehat jiwa saja, sehat badan saja belum tentu seseorang memiliki sehat raganya juga, ya, sehat mentalnya juga. Karena itulah memiliki badan yang kuat, jiwa yang kuat, tenaga yang kuat, ya, harus juga didorong dengan mental spiritual yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang ingin dipandang sehat oleh Allah, ya, selain dia jaga pola makan,
pola tidur dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah di saat dia diberikan badan yang sehat dan kuat, dimanfaatkannya lah kekuatan badannya tadi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Percuma punya kaki kuat, menyipak bola kuat, main bola kuat, tangan kuat, mencangkul kuat dan lain sebagainya, tetapi dia lupakan rumah Allah, tetapi dia tidak melakukan atau mendirikan ibadah salat, ya, yang minimal 5 kali sehari semalam itu. Percuma kuat raganya, tetapi tidak mau menolong orang lain dan lain sebagainya. Kalau kekuatan yang ada pada diri kita, kita manfaatkan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan fisik saja yang Allah tambah kekuatan tadi, tetapi Allah dengan janjinya, la azidannakum. Percayalah jamaah Jumat yang berbahagia, fisik kita yang kuat, kalau kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, berjihad di jalannya, Allah akan memberi solusi yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kalau rezeki kita ingin ditambah oleh Allah, yakinlah jamaah Jumat yang berbahagia, jangan suka ceke, jangan kikir kepada manusia yang membutuhkan. Di antara sekian banyak harta yang kita miliki, ada hak-hak orang lain yang mesti kita berikan, yang mesti kita salurkan, yang mesti kita santuni. Ada harta yang mesti kita sedekahkan, ada jumlah bilangan harta yang mesti kita zakatkan di saat nisabnya telah sampai. Ada hak fakir miskin di sana, ada hak anak yatim juga yang mesti kita santuni di sana, orang-orang jompo dan lain sebagainya. Kalau harta kita ingin berkekalan di dunia ini, kalau Allah janji di saat kita mau menginfakkan sebagian harta yang telah Allah berikan, maka harta itu pada hakikatnya kalau kita berikan berkurang, tetapi di sisi Allah akan terus bertambah dan bertambah. Itulah nilai berkah daripada harta yang kita miliki di dalam hidup ini. Tapi yakinlah jamaah Jumat yang berbahagia, kalau kita tidak pandai bersyukur, kalau kita tidak pandai menggunakan segala bentuk nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, jangankan nikmat itu akan ditambah oleh Allah, jangankan nikmat itu akan diberikan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan nikmat yang ada itu saja bisa ditarik kembali, diambil paksa oleh Allah Subhanahu wa taala, akibat kita tidak pandai bersyukur terhadap segala bentuk nikmat yang telah Allah berikan. Bisa jadi dalam bentuk kecelakaan, bisa dalam bentuk kecurian, kemalingan, kebakaran, ya, musibah banjir, tanah longsor dan lain sebagainya. Ada saja cara Allah untuk mengambil nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, jikalau kita tidak mampu untuk menjaga nikmat Allah tersebut untuk dalam rangka dekat kepadanya. Ini yang pertama, surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Janji Allah yang pertama, kalau kau pandai mensyukuri nikmatku, kata Allah, nikmat itu akan ditambah oleh Allah. Minimal keberkahan kita dapatkan di dalam hidup ini. Kemudian yang kedua, di dalam surah Al-Baqarah ayat 152, jamaah Jumat yang berbahagia, apa kata Allah? Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ini janji Allah yang kedua. Maka hendaklah kalian ingat kepada aku, kata Allah, maka pasti aku akan ingat kamu. Bayangkan jamaah Jumat yang berbahagia, tidak ada di dunia ini di saat kita menyebut namanya, kita sanjung dia, kita puji dia, pasti ada balasan, feedback baliknya kepada kita. Karena kita telah memberikan hal yang baik, bahkan terbaik kepada orang yang kita sanjung itu, apapun bentuk sanjungannya. Toh apalagi Allah Maha Kuasa, Maha Pemberi segalanya, yang kita tidak memiliki apa-apa. Jamaah Jumat yang berbahagia, mengingat Allah tidak cukup di dalam masjid saja. Mengingat Allah tidak cukup di dalam gerakan majelis taklim saja, tapi
Pernahkah kita bayangkan di saat kita telah keluar dari masjid ini, di saat kita telah keluar dari majelis taklim, dari pengajian dan lain sebagainya, ketika kita sedang berada di kantor, ketika kita sedang berada di tengah-tengah kehidupan pekerjaan kita, pernahkah kita ingat Allah di situ? Kalau seluruh manusia, umat muslim yang beriman kepada Allah, patokannya ingat kepada Allah dimanapun saja dia berada. Ittaqillaha haitsuma kunta. Kalau dia bertakwa kepada Allah di mana saja, tentu lurus jalan hidupnya. Di kantor dia tidak maling, di sawah dia tidak melakukan kecurangan dan lain sebagainya. Dia seorang pedagang, di pasar dia tidak melakukan mengurangi timbangan, karena dia ingat Allah. Di masjid ini sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Perspektif semua itu harus kita lakukan, langkah-langkah gerakan yang akan membawa diri kita kepada nilai-nilai takwa yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah di luar masjid. Itulah di luar kegiatan-kegiatan Islam yang lain. Di saat kita ingat Allah, Allah pasti ingat kita. Cobalah di saat kita mendapatkan kesulitan di dalam kehidupan, ada saja bantuan dari Allah yang kita tidak tahu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan bertakwalah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, Allah berikan jalan keluar bagi dirinya. Makanya ayat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya. Dalam sifat ma'ani ini disebutkan di saat satu masalah yang kita hadapi, maka akan muncul dua jalan keluar yang Allah berikan kepada kita. Satu yang masalah yang kita hadapi, tapi dua jalan keluar Allah berikan kepada kita. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka ingat Allah, Allah pasti akan ingat kepada kita. Jamaah Jumat, kemudian yang ketiga, di dalam surah Ghafir ayat 60, apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Hendaklah kalian berdoa kepadaku, niscaya akan kukabulkan doa-doa kalian. Ini janji Allah. Berapa banyak dan berapa kali di dalam hidup ini kita telah meminta kepada Allah. Banyak orang yang enggak yakin. Tak ada keyakinan di dalam dirinya itu untuk meminta kepada Allah. Ya Allah, kalau kau beri silakan, dan kalau tidak kau kabulkan ya terserah ya Allah. Mana ada doa seperti itu? Ya, doa versi apa seperti itu? Tidak ada. Kita sebagai hamba Allah yang beriman harus yakin. Di saat Allah menyatakan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, maka akan aku kabulkan doa-doamu, kata Allah. Tapi dengan syarat, ada beberapa catatan. Di saat kita berdoa kepada Allah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Haruslah dia mengikuti segala bentuk perintahku. Kadang kita minta saja kepada Allah tapi salat tidak. Segala larangan Allah kita kerjakan. Ya. Perintah Allah kita tinggalkan. Falyastajibu li wal yu'minu bi, sebenar-benar iman kepada Allah. Di dalam hadis arba'in, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat seorang pemuda yang melakukan doa panjang, badan bersih, baju bagus, menangis di hadapan Allah, tetapi doanya tidak dan sama sekali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata baginda Nabi kepada pemuda ini? Makanannya haram, minumannya haram, pakaian yang dipakainya haram, harta yang didapatkan untuk kehidupannya serba haram. Bagaimana doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Makanya falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Syarat dua itu yang harus kita jaga dalam kehidupan supaya doa-doa kita cepat dikabulkan oleh Allah. Kalau belum terkabul di dunia, kita sudah salat, segala perintah Allah sudah kita lakukan, tetapi kok tidak terkabul-kabul juga segala doa yang kita
Panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha mengetahui, jamaah Jumat yang berbahagia. Allah itu tahu porsi kita. Kalau di dunia ini Allah berikan, kita minta harta yang banyak, bisa jadi kita sebagai Qarun, kita lupa daratan. Makanya nanti Allah lebihkan itu doa di akhirat kelak. Kita minta jabatan, kok enggak dapat juga jabatan yang kita minta? Kenapa saya seperti ini saja terus? Ya. Perintah Allah mana yang belum saya kerjakan? Allah itu Maha tahu dengan porsi dan kemampuan kita. Kalau Allah beri ini, Allah sayang kepada kita. Kita dekat dengan Allah, tapi Allah belum memberi. Kalau Allah beri, bisa kita lupa daratan dan lain sebagainya. Jamaah Jumat yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah di dalam surah Al-Anfal ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Apa janji Allah ini? Allah tidak akan mengazab suatu kaum, suatu hamba, manusia, ya, selagi dia mau beristighfar kepada Allah. Ini catatannya. Berapa banyak musibah yang kita hadapi di belakangan ini. Banyak sekali musibah. Menurut versi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kebanyakan manusia lalai kepada Allah. Manusia jauh daripada Allah. Manusia na'du yang beristighfar, lidahnya berat beristighfar kepada Allah. Sombong di hadapan Allah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Al-Anfal ayat 33. Allah sama sekali tidak akan mengazab, menganiaya seseorang manakala mulut dan lidahnya ini selalu beristighfar kepada Allah. Bayangkan jamaah Jumat yang berbahagia, Rasulullah yang maksum, terbebas dari dosa, dijamin masuk syurga Allah. 70 kali dalam sehari dia beristighfar kepada Allah. Dalam riwayat lain 100 kali menimar Rasulullah itu beristighfar. Dosa apa yang dilakukan oleh baginda Nabi? Tidak ada. Dia terbebas dari segala dosa, daripada segala kesalahan. Kita yang manusia biasa-biasa saja, umat beliau banyak dosa, banyak kesalahan. Kok sombong di hadapan Allah? Kok tidak mau kita sujud kepada Allah? Kok barik lidah untuk istighfar kepada Allah? Dalam sebuah riwayat dikatakan, orang yang melazimkan lidahnya ini untuk selalu beristighfar kepada Allah, segala urusannya akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahal azim. Kaitannya dengan taubat. Makanya di saat orang bersalah, di saat orang memiliki persoalan hidup, tidak ada kata lain untuk kembali kepada Allah. Inilah kata-kata istighfar itu. Meminta, memohon ampun kepada Allah. Kalau meminta, memohon, berarti Allah lebih tahu apa yang kita minta kepadanya. Di saat kita bersalah, tidak ada kata lain lidah untuk selalu ringan mengucapkan istighfar, astaghfirullahal azim kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat, ini janji Allah. 4 janji Allah ini hendaknya kita yakini sebagai hamba Allah yang benar-benar beriman kepadanya. Tidak ada yang mungkin, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah untuk memberikan janji-janjinya di saat hambanya selalu dekat kepadanya. Mudah-mudahan khutbah pada siang ini bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimir rahman, khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة